Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal sahabat wal tabi'in wa tabi'in wa jami' awliya was suhada was salihin wa jami' masyayikhina fid din. Susan Abu Yasin Muhammad bin Alawi al-Malik al-Asani wa Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Asani amadana Allahu bi madadihi wa fada alaina min barakatihi وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita akan mengambil hikmah dari orang soleh, yaitu Imam Amir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Amir bin Abdul Qais Al-Qudwah Al-Wali Al-Zahid Abu Abdullah, yukalu Abu Amr At-Tamimi Al-Ambari Al-Basri. Beliau adalah seorang panutan, seorang wali yang zuhud. Karena sikatan min ubadit tabi'in, dan beliau ini orang yang thiqah. Thiqah ini orang yang sangat jujur, soleh, jujur, dan termasuk para tabi'in yang ahli ibadah. Tuwafiyah fi zaman Muawiyah wa qila qabruhu di Baitul Maqdis. Beliau meninggal di zamannya Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan itu setelah Sayyidina Hasan, khalifah setelah Sayyidina Hasan. Jadi Sayyidina Hasan meletakkan jabatannya, diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian turun ke putranya Sayyidina Hasan. Kemudian dari Sayyidina Hasan ini terjadi permasalahan, perselisihan antara Sayyidina Hasan dengan kelompoknya, jamaahnya, dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Singkat cerita, akan terjadi pertempuran besar-besaran antara kelompoknya Sayyidina Hasan, yang cucunya Rasulullah, dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Akan terjadi perang. Waktu kecil dulu Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidina Hasan, anakku ini, cucuku ini akan menjadi pendamai dua kelompok yang bermusuhan, yang berselisih, kata Rasulullah. Ini ternyata
memang terjadi dua kubu yang sangat besar. Ini nak perang nih Sayyidina Hasan dengan Muawiyah. Muawiyah bin Abu Sufyan ini sahabat. Jadi kasusnya nanti kita ini macam mana kita ini, kita tidak usah ikut nyalahkan. Jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah ini wa ma jara baina sahabi nasbutu anhu wa ajrul ijtihadi nusbitu. Jadi akhirnya sangat sudah dekat terjadi pertempuran. Akhirnya Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah SAW, mengambil satu keputusan. Ini kalau perang, terjadi perang, bukan berarti kelompok Sayyidina Hasan itu kalah terus takut, tidak. Tapi kata beliau, kalau ini akan terjadi perang, maka akan sangat banyak sekali kaum muslimin yang terbunuh. Ibaratnya menang jadi arang, kalah jadi abu. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Maka nanti umat Islam otomatis akan ini Islam Indonesia bunuh-bunuhan, habis banyak. Yang menang pun jadi arang. Jadi beliau kebijakan sudah, daripada lah umat Islam ini berbunuh-bunuhan dan banyak sekali yang akan mati, maka Sayyidina Hasan dengan kebijakannya khilafah itu diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Ambil ini khilafah, turun dari jabatan. Untuk apa? Demi kaum muslimin, bukan takut. Kalau memang terjadi perang habis-habisan, memang bukan berarti kelompok Sayyidina Hasan kalah, enggak. Belum tentu, walaupun menang beliau tidak mau. Kenapa? Ya itu tadi pertimbangannya. Orang Islam kok kalah ini dengan orang Islam. Ini mohon maaf kalau kita berbicara masalah kayak gini, ini di zamannya sahabat, di zamannya Sayyidina Hasan. Jadi untuk urusan, kalau bahasa sekarang ini kan urusan politik, itu sudah sedemikian. Jadi bahkan mulai zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mereka ini kan ya secara apanya ini, bahasa ini kan wafatnya ini terbunuh karena politik ya. Kalau ditelusuri ya unsur-unsurnya unsur-unsur politik seperti itu. Jadi begitu dahsyatnya yang namanya politik itu. Makanya apalagi zaman sekarang, apalagi zaman, jadi arus politik itu di zaman itu sudah deras sekali. Bayangkan seperti itu. Apalagi kita zaman sekarang, kita ini nak melawan arus, kita nak berenang masuk ke sungai, kita melawan arus yang demikian derasnya. Macam mana kira-kira? Kadang-kadang kita niat baik, ini macam mana, ini harus ada apa ya perubahan atau apa, ini harus dibetulkan, sebenarnya. Tapi setelah kita berpikir, kita mengacak ke belakang, kok kita sudah 1500-an tahun, kita agama 14 abad, mulai dari zaman sahabat saja, para sahabat yang luar biasa saja ya, itu pun ya karena urusan politik itu seperti itu, maka terbunuh begitu kuatnya. Dan pada akhirnya sampai ke cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan, udahlah ambillah khilafah, ambil khilafah. Kalau kayak itu, jadi membuktikan apa? Berat untuk mempertahankan apa namanya kebenaran itu, keadilan itu susah luar biasa. Ya orang sekelasnya sahabat saja sampai begitu, apalagi kelas-kelas macam itu orang nak berenang melawan arus air, kayaknya lebih banyak hanyutnya, ya kan? Nah itulah. Artinya ke belakang aja, cucu Nabi aja melepaskan jabatannya. Nah, itu seperti itu zaman
zaman Nabi itu masih zaman sahabat. Begitu bahayanya politik seperti itu, luar biasa. Bunuh membunuh. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain terbunuh. Jahatnya luar biasa. Tak mau tahu. Cucu Nabi aja dibunuh. Kenapa? Karena politik. Cucu Nabi, sahabat dibunuh karena politik. Nah itu, jadi memang mengerikan sebetulnya. Ini mulai dari itulah kemudian Sayyidina Hasan ya melepaskan jabatan, kemudian yang mengambil Muawiyah. Jadi kalau dan Muawiyah bin Abu Sufyan, kita hanya bercerita sejarah, bukan kita menyudutkan, tidak. Sebelumnya juga pernah terjadi peperangan antara kubu Sayyidina Ali dengan Muawiyah, juga pernah. Itu ayahnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini sama-sama sahabat, dua kubu berperangi siapa yang betul. Jadi kalau secara apa namanya hitungan ininya, yang betul adalah kubu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, itu terjadi peperangan. Dan itulah ini kita tidak boleh apa namanya mengejek atau merendahkan, karena Muawiyah ini juga sahabat. Sahabat, tidak ada jaminan dari Rasulullah SAW. Cuman kok gini, ini namanya ijtihad. Wa ma jara baina sahabi naskutu. Jadi apa yang terjadi antara sahabat, naskutu, kita diam. Jadi jangan ikut menjelek-jelekan. Itu urusan sanalah. Naskutu anhu wa ajrul ijtihad nasbitu. Dan itu perselisihan mereka itu adalah ijtihad mereka. Ya, mereka berijtihad. Yang satu ijtihadnya begini, yang satu ijtihadnya berbeda, akhirnya tabrakan. Itu urusan mereka. Tapi kalau mana yang benar pada kejadian, setelah terjadi apa segala macam kejadian, disebutkan yang benar adalah kubunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka kalau apa Sayyidina Ali, kita bilang apa ya, berhak, bukan kalau Muawiyah bin Abu Sufyan ya istilahnya unsur kesalahannya di dalam itu juga mempengaruhi, maksudnya gimana ya, bukan menjadikan benci, tidak, tetapi hanya sekedar membedakan mana yang betul, mana yang salah. Jadi kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Muawiyah bin Abu Sufyan, itu kan tadi. Jadi itu sedikit untuk membedakan saja, karena yang benar tetap benar. Kita lanjutkan kepada Amir bin Abdullah. Jadi ada, mulai zaman dulu lah, ada orang bagian pemerintahan, ada bagian ahli ibadah. Ini yang kita ceritakan, yang diambil ini di sini kan, ini para ulama, para aulia di zaman-zaman khilafah terdahulu. Ada hidup di zaman Harun ar-Rasyid, ada hidup di zaman Khalifah Sulaiman, ada hidup di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini hidup di zaman Muawiyah bin Abu Sufyan, Amir bin Abdullah. Kita terkenalnya, kita dengarnya ya orang yang khalifah yang kita terkenal. Untuk orang-orang seperti ini khusus saja, orang-orang soleh, seperti ceritanya ada cerita-cerita tertentu juga seperti ini. Qila innal jannata la tudraku bidini ma tasannu wa innan nara la tuttaqa biduni ma tasannu. Wa qala wallahi la ajtahidanna thumma wallahi la ajtahidanna fa inna jawtu fa bi rahmatillahi ta'ala
Ain dakhaltun nara fa ba'da jubbi. Kata beliau, sesungguhnya surga itu bisa didapatkan tanpa neko-neko apa bikin-bikin, dan neraka itu bisa dijauhi tanpa neko-neko, tanpa bikin-bikin. Maksudnya ini ya lebay bikin. Amin. Kalau kebalikannya dunia, ya, kalau dunia itu untuk mendapatkan dunia itu repot. Contoh, orang nak dapat jabatan, contoh nih dari bab dunianya, tengok orang nak dapat jabatan, macam mana susahnya dia, perjuangan dia, pengorbanan dia, pergi sana pergi sini, pokoknya urusan banyak. Ya omong orang ini itu segala macam, penatnya pagi siang malam sore, pokoknya penat. Duit lagi sana sini, duit semua duit. Bermusuh dengan orang ini, presiden itu, pokoknya teruk lah, penat lah, penat. Kadang halal haram bertabrak aja, tak mau tahu yang penting jadi. Susah. Itu nak cari dunia tuh. Cari akhirat senang ya. Dari rumah wudhu pergi ke masjid, salat dikit, malam sampai pagi, esok puasa, malam sahur. Nah, surga senang. Tapi kalau nak cari dunia ini memang susahnya, memang luar biasa. Tak kena gini, tak kena gini, tak kena gini. Jadi istrinya nak jadi anggota dewan tu lebih contoh aja, lebih susah, lebih penat untuk orang nak beramal, ya, untuk mendapatkan kursi di surga. Coba itu penatnya seperti apa? Pernahkah seorang beribadah capeknya, fokusnya seperti orang nak dapatkan kursi di anggota dewan? Macam itu, wah, pergi sini sana, ini itu duit. Yang ada nak masuk surga yang 40.000 ya. Jadi anggota dewan 2.000, apa benda kau? Tak punya duit, tak usah maju. Nah, ada cerita. Biasa gitu. Kita pergi ke masjid cari surga, bawa 50.000 dah banyak. Anggota dewan, berapa duit kau? 10 juta nak jadi anggota dewan, besar lah, tak punya duit besar lah. Mak gitu. Itu contoh. Jadi sebetulnya untuk dapat surga itu tidak serepot orang nak dapatkan dunia ini, tidak serepot. Nah, kalau mau aja, kalau mau. Tapi gitulah setan. Kata beliau, demi Allah aku akan sungguh-sungguh, ini dalam ibadah. Kemudian demi Allah aku akan sungguh-sungguh. Fa inna jautu fa bi rahmatillah. Dan jika aku ini selamat, maka itu adalah berkah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan aku nih. Karena ibadahku yang rajin luar biasa. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa in dakhaltun nara fa ba'da jufri. Kalaupun memang aku dimasuk neraka, kata beliau, maka itu aku sudah usaha. Macam mana lagi? Tengok, ibarat orang tadi, aku ni dah usaha tapi kalah, macam mana lagi? Tak naik, tak masuk. Tapi ini babnya bab akhirat, bukan bab dunia. Aku dah usaha, dah semaksimal mungkin. Kalau ternyata begini, ya macam mana lagi? Aku dah usaha, sudah di luar kemampuan. Kemudian kata beliau, wa kana idza shalla jalasa. Beliau ini kalau salat duduk. Al-Imam Amir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Waqadis tafaqat saqahu min tulil qiyam.
karena dua kakinya sudah bengkak karena lamanya berdiri. Jadi saking lamanya dia sholat itu berdiri, akhirnya bengkak kakinya, tak bisa berdiri. Hanya kalau sholat duduk. Sholat duduk kenapa? Bukan keselio, bukan sakit apa segala macam yang tak bisa berdiri, bukan. Tapi kakinya ini bengkak karena lama sekali kalau sholat itu berdiri. Wa yaqulu ya nafsu bihadza umirti wa lihadza khuliqti yusiku ayyadhhabal ana. Kemudian dia mengatakan kepada dirinya sendiri, wahai diri, wahai jiwa, sebab inilah engkau diperintah, dengan inilah engkau diperintah. Nah, kau memang jiwa ini, orang itu dialog dengan diri sendiri. Jiwa, engkau inilah kau diperintah, kau memang inilah engkau diperintah. Walihada khuliqti, dan karena inilah kau diciptakan. Memang kita hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yusiku ayyadhabal ana'ah, sebentar lagi, ya, sebentar lagi kesusahan itu akan hilang, akan pergi kan. Sebentar lagi, maksudnya tak lama di dunia ini, sebentar lagi kan ini pergi dah, mati dah, tak ada susah lagi. Ini memang waktu di dunia ginilah, harus penat, ibadah sampai kakinya bengkak. Katanya memang engkau ni memang diciptakan untuk ini, tapi sebentar lagi kesusahannya yang penatnya ini sebentar lagi akan pergi. Maksudnya kalau sudah wafat ya sudah selesai, tak ada lagi apa ibadah seperti di dunia, tak ada, tinggal enak-enakan saja, sebentar saja. Kemudian kan Amir marra Amir biqafilatin qad habasahumul asad. Ini ada satu kisah berhubungan dengan Imam Amir bin Abdullah. Jadi Al-Imam Amir bin Abdullah pas sedang jalan, ketemu dengan satu kafilah. Qad habasahumul asadu baina aydihim ala tariqi. Yang kafilah ini gerombolan orang. Kalau zaman dulu tuh tak macam zaman sekarang. Zaman sekarang kalau orang berdagang nih, dia bawa lori besar, supir kondektur dah jalan, bawa kapal, bawa kontainer. Kalau orang dulu dia berdagang, dia kemana-mana dia berkelompok. Kalau zaman sekarang ini kan ramai. Zaman dulu mereka berkelompok. Kenapa? Karena di tengah jalan ini banyak namanya kutat, tarik perampok tuh banyak. Alamak, kalau dia berdagang, dia bawa barang-barang, cuma berdua dengan bini dia, selesailah. Makanya mereka tuh kalau berdagang ramai-ramai, bawa senjata. Nah, itu makanya di dulu ada misalnya kutak, tarik, perampok dan sebagainya. Nah, karena perjalanannya jauh, mereka kelompok memang begitu, saling berkawan, kerjasama. Jadi kalau ada perampok itu mereka tuh bisa melakukan satu perlawanan. Tapi kadang-kadang perampok ini pun banyak lagi, biasa kelahi, biasa bunuh orang, senjata di konflik. Karena jumlahnya lebih sedikit tetap berani. Ya, jadi Al-Imam Amir bin Abdullah tadi lewat, ketemu sama satu kafilah yang dihadang oleh singa. Dia lewat ada singa di depan kafilah ini, berhentilah orang ini, wah singa ini
Itu apa ini ramai-ramai di jalannya? Ternyata ada satu kafilah nak lewat dihadang singa di depan. Fanazala andabatih. Jadi kisahnya kan dia kan dari belakang, kafilahnya di depan. Itu apa orang ini berhenti tengah jalan ramai-ramai? Kafilah ini kenapa nih? Ini diturunlah dari apa nih tunggangannya, diturun. Faqalu naqabu alaik, diturun, ditengok. Oh, ada singa di depan. Orang ini yang berdiri semua mundur, semua singa di depan. Dia ke depan, diturun dari kendaraannya, dia mendekat ke singa. Al-Imam Amir bin Abdillah ini kata orang-orang tadi satu kafilah, faqalu naqabu alaik, awas, kami khawatir, kamu jangan ke sana. Maksudnya orang naqabu alaik, kami khawatir dengan engkau. Faqala inna muwakkalun min kilabillah. Kata beliau ini, sesungguhnya singa ini adalah anjing daripada anjingnya Allah Subhanahu wa taala. Singa ini ibaratnya itu anjing ini. Kalau kita bilang ala kucing aja nih, ini kan itu kucing dari kucing, sebagai dari kucing-kucingnya Allah Subhanahu wa taala. In syaa yusallitahu sallatahu wa in syaa yakufahu kafahu. Kalau Allah ya menghendaki dia singa ini, dia akan istilahnya memaksa kita, ya, dia akan menguasai kita, dia akan memangsa kita, maka itu akan terjadi. Wa in syaa yakufahu kafahu. Tapi kalau Allah berkehendak untuk menahan singa ini, maka dia akan tertahan, dia tidak akan bisa berapa-ngapain. Jadi ini kan makhluknya Allah. Kalau Allah menghendaki dia untuk ganggu, ya dia bisa ganggu. Tapi kalau Allah tak menghendaki, tak mungkin dia bisa ganggu. Mama syahata akhadha biudunaihi. Jadi ini sambil ngomong terus maju ke depan. Imam Amir bin Abdillah maju ke depan, maju ke depan. Tengok orang banyak, tengok ini saksinya banyak, satu kafilah tengok. Jangan. Dia maju ke depan. Alah, ini kucing dari kucing Allah. Maju ke depan dengan singa itu. Apa yang dibikinnya? Mama syahata akhadha biudunaihi asad. Kemudian dia datang ke singa itu tadi, dipeganglah dua telinga singa itu, dijewer singa itu. Dijewer sama Imam Ahmad, dijewer. Banahu anit tarik wajah zabil qabla, dijewer, tarik dari pinggir jalan. Pergi dia. Salah. Kan gitu. Sama situ makhluknya Allah, sini makhluknya Allah juga katanya. Kalau Allah menghendaki, dia pergi, dijewer lagi. Pergi ya, dijewer. Ingat. Ya, ini tentu berhubungan dengan kesolehan Al-Imam Amir bin Abdillah. Kalau orang-orang biasa habislah, habis. Namanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.